Kita masuk ke segmen yang ini di mana kita membahas tentang yang disebut sebagai entity transfer, ya, atau perpindahan entitas. Di sini kasusnya adalah apa tuh namanya? Ada tas begitu yang diperiksa, maka perpindahannya tersebut adalah perpindahan tas tersebut. Ya, di sini kalau Anda lihat ini ada kita ambil dari buku Kelton di bab 8.7 soal 8.7 gitu ya. Di sini ada barang yang datang, kemudian dia masuk ke dalam semacam pemeriksa begitu. Dia di sini masuknya tersebut melewati sebuah konveyor, ya. Kemudian setelah di scan dia bisa keluar begitu. Nah, ternyata kalau dia tidak lolos inspeksi di bagian ini, dia akan masuk ke dalam konveyor yang lain, baru kemudian dilakukan pemeriksaan secara visual. Ya, setelahnya kemudian di scan lagi. Kalau dia lolos, baru kemudian dia bisa keluar dari exit system yang bagian ini. Jadi exit system yang atas itu beda dengan exit system yang bawah. Nah, baru kemudian kalau ternyata masih tidak lolos juga, dia kemudian baru akan pergi dari sistem ini. Nah, di sini kalau kita lihat sistemnya, kalau seperti yang bisa Anda baca di soal yang tersebut, tas tiba ke dalam sistem tersebut dengan waktu antar kedatangan yang berdistribusi eksponensial sebesar 0,25 menit dan masuk ke load conveyornya tersebut sepanjang 75 kaki, ya, atau berarti kira-kira berapa? Kita lihat di sini mungkin 3 meter ya, berarti kira-kira itu kalau Anda lihat di sini. Kalau kita lihat, oh bukan 3 meter, dibagi 6 aja pokoknya ya, dibagi 6 berarti sekitar 12 meter sekian ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dan masuk ke initial scan-nya tersebut dengan distribusi triangular 0,1, 0,25 dan 0,35 ya. Berdasarkan hasil scan pertama, ada peluang penerimaan 79% dan sisanya apa tuh namanya? Dan di sini kemudian keluar dengan konveyornya itu sepanjang 40 kaki atau 6 meter ya, dibagi 20. Nah, kemudian kalau tasnya tersebut ditolak pada pemeriksaan pertama, maka dia akan diangkut oleh secondary konveyor yang ada di sini ya, sepanjang 20 kaki untuk diperiksa kembali dengan secondary scanner yang ada di sini ya. Nah, kemudian kalau sebelum masuk ke secondary scanner tersebut, tasnya akan diperiksa dengan visual inspection dengan distribusi triangular 0,6, 1,2 dan 1,4 menit. Setelah itu tasnya akan diperiksa dengan secondary scanner sepanjang 10 kaki yang di sini ya, selama 1-2 menit satu persatu. Nah, pada akhir pemeriksaan tasnya akan diinspeksi oleh inspektor selama dengan waktu 0,4 menit begitu ya. Nah, kemudian dari hasil scan kedua tersebut 10% akan masuk ke bagian rejected. Di sini akan masuk ke reject. Nah, kemudian tas yang diterima oleh pemeriksaan kedua akan meninggalkan sistem dengan konveyornya sepanjang 20 kaki. Oke. Nah, kemudian kalau di sini ya. Jadi kalau misalnya waktunya apa? Jadi maksudnya apa pernyataan ini? Jadi tasnya tersebut panjangnya di sini adalah 1 kaki, ya. Jadi tasnya tersebut akan memakan waktu sebesar memakan tempat sebesar 1 kaki. Nah, kemudian kalau di sini kecepatan dari konveyornya tersebut adalah 40 kaki per menit. Anda diminta kemudian untuk melakukan simulasi selama 2000 menit, dan kalau misalnya kapasitas initial scan-nya itu ya, yang ada di sini adalah 20 tas dan 25 tas untuk yang secondary scan-nya itu. Nah, di situ tidak termasuk tas yang diinspeksi secara visual. Nah, di sini Anda diminta untuk menjawab gitu ya, berapa persen kapasitasnya yang berlebih begitu. Jadi maksudnya ini sekarang diduga bahwa kapasitasnya tersebut terlalu besar begitu sehingga buang-buang tempat. Nah, sekarang kita lihat apakah memang kapasitasnya tersebut berlebih sehingga di sini kita bisa mungkin reduksi. Nah, kalau mau direduksi yang mana? Nah, caranya bagaimana? Ini coba kita lihat satu per satu ya. Di sini yang pertama kalau kita lihat di sini ya, di bagian kedatangan
Ini ada di sini kedatangan tasnya tadi sesuai dengan yang sudah kita pahami bersama-sama begitu ya. Di situ sebesar 0,25 menit begitu ya dengan distribusi eksponensial. Oke. Nah, bagaimana kemudian Anda prosesnya ini? Di sini kan dalam kedatangan tersebut ada stasiun ya. Ada stasiun pemeriksaan. Nah, di sini seperti yang sudah kita pelajari di segmen-segmen sebelumnya, maka kalau misalnya ada stasiun yang memang dia itu didedikasikan atau dedicated untuk sebuah proses, maka lebih baik Anda memodelkannya dengan stasiun, ya. Di sini kalau kita lihat, maka ini ada stasiun kedatangan yang ada di sini. Ya. Di sini stasiun kedatangan, di sini kalau kita lihat ini apa yang diproses di sini adalah kita langsung masuk setelah kedatangan tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya kita bisa juga membuat stasiunnya. Di sini adalah kalau kita lihat misalnya yang ada di sini begitu ya. Ini perjalanan ke stasiun pemeriksaan pertama. Nah, di sini kalau Anda lihat ini kita bisa memilih begitu ya. Prosesnya tersebut ada bermacam-macam, transfer outnya tersebut apakah Anda menggunakan resource atau menggunakan transporter. Nah, di sini kita pilih menggunakan conveyor ya. Akses conveyornya itu. Nah, kemudian di sini apakah mengantri, apakah yang lain-lain, dan kita pilih antriannya. Nah, ini di sini masuk, kalau di sini antriannya adalah perjalanan ke stasiun pemeriksaan pertama. Di sini kita lihat conveyor name-nya ya. Conveyor name-nya di sini kalau kita lihat ada yang disebut sebagai conveyor. Misalnya ini saya besarkan begitu ya. Ini kita lihat ini adalah queue-nya. Nah, ini perjalanan, ini ada beberapa antrian ya. Yang tadi kita bahas barusan adalah perjalanan ke stasiun pemeriksaan yang pertama. Oke. Kalau kita lihat lagi ya. Di sini ada stasiun begitu. Nah, ini kita masuk ke initial scan, ada stasiun kedatangan dan seterusnya. Ya, ini stasiun kedatangan. Di sini kita bisa definisikan di sini juga. Begitu pula kalau Anda ingin melihat bagaimana mendefinisikan konveyornya. Konveyor 1 ini adalah kalau kita lihat gambarnya di sini, maka dia adalah masuk ke konveyor yang ini, ya. Konveyor kedatangannya tersebut. Oke. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, perjalanan ke stasiun pemeriksaan pertama dia menggunakan konveyor 1. Ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat yang berikutnya, bagaimana cara kita melihatnya? Ya. Ini stasiun kedatangan, perpindahan dengan konveyor. Kemudian di sini adalah Anda lihat ya. Di sini dia prosesnya meninggalkan konveyor tersebut. Kalau Anda lihat ini initial scan, dia masih menggunakan konveyor 1. Ya. Di sini kalau kita lihat di sini bagaimana dia masuknya menggunakan konveyor. Nah, tadi supaya bersambung begitu ya. Maka di sini Anda menggunakan konveyor 1. Kalau kita lihat di sini ya. Ini Anda lihat ini sama-sama menggunakan konveyor 1. Ya. Jadi di situ kira-kira cara kita memodelkannya tersebut begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang berikutnya yang di sini, bagaimana kemudian kita melakukan pemeriksaan yang initial scan-nya tersebut ya. Jadi Anda menggunakan server initial scan dengan, kalau kita lihat di sini waktunya tadi berdistribusi adalah distribusinya adalah distribusi triangular dengan nilai 0,1, 0,25 dan 0,35 ya kalau kita lihat di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini, kemudian dia menggunakan resource-nya adalah server initial scan ya. Oke. Jadi dia masuk ke situ di pelayanan initial scan. Yang berikutnya di sini Anda ditanya berikutnya ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi kan kita diminta untuk melihat apakah kapasitasnya tersebut berlebih ya. Kalau kita lihat lagi pertanyaannya tersebut adalah kita lihat apakah kapasitas initial scan-nya itu dan kapasitas secondary scan-nya itu berlebih. Maka di sini
secara spesifik kalau Anda lihat ya, baik di initial scan maupun dia di secondary scan, kita taruh dia kapasitasnya ya. Kalau ini kapasitas secondary scan, yang tadi adalah kapasitas initial scan. Itu nanti bermanfaat untuk melihat apakah memang ini ternyata mubazir begitu ya, atau ternyata buang-buang resource begitu. Nah, kemudian kalau kita masuk ke sini tadi, ingat bahwa di sini tadi ada reject begitu ya. Kalau kita lihat yang diterima sebesar 79%. Artinya kalau dia true begitu ya. Kalau dia true, kita masuk ke yang pertama dulu. Misalnya dia true, kalau kita kembali ke gambarnya ya, di sini yang kita lihat misalnya dia termasuk ke dalam yang 79%, maka dia kan akan meninggalkan sistemnya tersebut ya, keluar dari sistem ya. Nah, setelah di sini ya, kalau kita lihat sebentar, bukan yang ini ya. Nah, ini pemisahan. Nah, jadi kalau misalnya dia keluar di sini, kemudian dia akan menggunakan conveyor yang lain ya. Menggunakan conveyor yang lain yang disebut sebagai conveyor 4. Dia akan keluar. Kalau Anda lihat, dia dari pemeriksaan dia akan menuju ke exit ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, misalnya kita lihat dia ini kita definisikan kecepatannya begitu ya. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi ya. Nah, ini kalau Anda lihat, ini ada beberapa, ada velocity-nya, kemudian dan lain sebagainya ya. Di situ bisa Anda definisikan di situ. Ini ada segmennya namanya conveyor 4. Kemudian di sini ada beberapa inisialnya juga ya. Jadi dia di situ sudah meninggalkan sistem, tapi ingat tadi hanya untuk yang memang diterima ya. Kalau dia di reject ya, berarti dia tidak bisa masuk ke situ. Oke. Yang berikutnya di sini, ini ada stasiun exit begitu ya. Ini exit system. Dia masih menggunakan conveyor 4 ya. Di sini kalau kita lihat, kemudian yang berikutnya yang ada di sini adalah kalau di sini ya Anda meninggalkan sistem. Ini tidak saya gambarkan di sini. Tapi ingat, seperti yang sudah kita pelajari pertama kali dulu pada saat kita belajar tentang sistem antrian satu server begitu ya. Jangan lupa bahwa di dalam antrian tersebut Anda harus membuat modul dispose ya, atau mengeluarkan. Karena kalau tidak Anda dispose, maka dia tidak akan keluar di si tasnya tersebut ya, atau entitasnya itu nggak akan keluar. Jadi kan tadi di sini kita kalau Anda lihat di sini kan kita punya entitasnya adalah tas ya. Kalau tidak Anda dispose, tasnya tersebut akan tetap berada pada sistem. Oke. Yang berikutnya di sini, ini adalah stasiun visual inspection gitu ya. Yang pertama, sebelum kita berbicara visual inspection-nya, Anda harus memindahkan dulu. Nah, ini menggunakan conveyor 2 begitu ya. Di sini adalah pemeriksaan pertama di stasiun visual inspection-nya tersebut begitu ya, menggunakan conveyor 2, perpindahan dari pemeriksaan pertama, sehingga kalau Anda lihat sekarang di queue-nya ya, ini Anda lihat ada perpindahan dari pemeriksaan pertama. Nah, perpindahan dari pemeriksaan pertama ada dua tentu saja. Ada yang ke exit system, kalau memang tadi dia masuk ke kategori yang 79%, artinya memang dia merupakan tas yang dianggap ya lolos begitu. Sementara kalau dia tidak lolos, berarti dia akan masuk ke kategori yang berikutnya di situ ya. Oke. Yang kalau kita sudah masuk ke visual inspection, baru kemudian kita lihat di sini ada visual inspection ya, stasiunnya. Di sini adalah value edit, Anda menggunakan conveyor 2 dan seterusnya. Oke. Di sini kemudian kita melakukan proses inspeksi visualnya tersebut. Nah, ini prosesnya ada di sini. Jadi kita mendefinisikan stasiun tersebut dipakai untuk mengkoneksikan dengan konveyornya. Tetapi ya, seperti yang saya bilang ya, kalau dalam arena tentu saja ada banyak cara, tapi kalau yang saya pergunakan biasanya stasiunnya hanya dipakai sebagai definisi, tetapi prosesnya tersebut nanti kita definisikan tetap di sini, di tanda proses itu ya. Contoh kalau kita lihat di sini, proses inspeksi visualnya itu kalau Anda lihat ini ya, misalnya kita lihat PPT-nya di sini, maka ini dengan distribusi triangular.
sebesar 0,6, 1,2 sampai dengan 1,4 ya. Itu kalau kita lihat di prosesnya. Oke. Yang berikutnya kalau kita lihat lagi, ini ada perpindahan dari perpindahan ke stasiun secondary scan begitu ya. Ini kalau Anda lihat ya, ini adalah mulai secondary scan-nya. Ini sudah kita berbicara begitu ya. Ini kalau kita lihat di sini tadi di halaman berapa ya? 74. Ya. Nah, ini dia ya. Di sini kalau Anda lihat tasnya tersebut akan diperiksa dengan secondary scanner sepanjang 10 feet selama 1,2 menit. Nah, ini yang baru di sini Anda bisa menggunakan, di sini kita bisa lihat bersama-sama menggunakan rute ya. Menggunakan route. Jadi itu maksudnya dia kan ada di situ diperiksa selama satu persatu sepanjang tadi berapa misalnya berapa feet begitu ya. Nah, di sini kita bisa mendefinisikannya dengan definisi dengan apa? Dengan secondary scan-nya tersebut begitu ya. Di sini kalau Anda lihat di sini nanti dia akan masuk ke situ. Di sini kalau kita lihat di mulai secondary scan begitu ya. Dia mengambil resource-nya tersebut. Kemudian kalau di sini nomor 75 atau slide-nya kalau kita lihat stasiun secondary scan-nya. Di sini kalau Anda lihat ini adalah stasiunnya. Di sini dia sama seperti tadi ya pada saat initial scan. Nah, baru kemudian di sini seperti yang saya sampaikan, jadi stasiunnya dipakai untuk melakukan assignment stasiunnya tersebut, sementara prosesnya tetap dilakukan dengan proses. Dalam hal ini dengan inspeksi begitu ya. Tadi dengan distribusinya kalau kita lihat sebesar inspeksinya tersebut sebesar 0,4. Itu adalah caranya begitu. Jadi 0,4 dipakai untuk melakukan inspeksinya tersebut ya di sini. Oke, kalau Anda lihat di sini dia resource yang dipakai untuk melakukan inspeksinya tersebut adalah inspektornya ya, dengan jumlah 1 orang. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang setelah melakukan proses inspeksi, maka tahapan berikutnya di sini kita adalah kalau kita lihat bagaimana Anda memilih konveyornya ya. Jadi sebelum memilih konveyor di sini tidak saya tuliskan begitu ya, tapi dituliskan apakah Anda akan menerima tasnya tersebut ya. Setelah pemeriksaan kedua, di mana tadi disampaikan bahwa setelah proses yang kedua ini masih terdapat kemungkinan untuk ditolak atau di reject sebesar 10% ya. Sementara kalau tidak, di sini dia akan masuk ke konveyornya. Nah, kalaupun sudah ditolak, tadi jangan lupa juga di sini Anda harus melakukan proses dispose-nya ya. Nah, kalau tasnya diterima, di sini akan dipilih konveyornya itu ya. Di sini kalau Anda lihat di sini, kalau kita lihat Anda memilih konveyornya, kalau kita lihat ya pada saat di sini misalnya tasnya diterima, ada yang exit, kemudian ada yang keluar ke rejected bag-nya tersebut. Di sini kita bisa memakai fungsi begitu ya, pada saat dia kurang dari 3 maka dia akan kalau misalnya itu adalah betul begitu ya. Di sini tugas Anda untuk melihat begitu. Di sini tidak saya jelaskan seluruhnya. Nah, ini adalah tugas Anda kenapa kondisi ini terjadi ya. Nah, kalau memang kondisinya betul begitu, nilai dari NEC-nya tersebut dari konveyor 3 begitu ya. Jadi kita bandingkan kita lewat mana, kira-kira clue-nya begitu ya, apakah lewat konveyor 3 atau lewat konveyor yang 5 begitu. 3 dan 5 itu mengindikasikan tadi sesuai dengan Anda bisa lihat di advance transfer itu ya. Di sini ada konveyornya, ada konveyor 3, ada konveyor 5, Anda bisa merefer ke situ. Kalau memang dia kondisinya tersebut betul begitu ya, maka dia akan keluar menggunakan konveyor yang pertama. Sementara kalau dia kondisinya salah, dia akan keluar menggunakan konveyor yang kedua ya. Kemudian di sini kita lihat ya,
Jadi Anda lihat di sini dia akan masuk yang mana ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ini kalau exit melalui scan yang kedua begitu ya. Scan yang exit second scan yang pertama, ini adalah second scan yang kedua. Nah, kemudian kalau sudah beres semua, maka di sini Anda akan lihat ya bahwa dia sudah bisa didispose, sudah bisa meninggalkan sistem yang tersebut. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, dengan kondisi seperti ini maka ini adalah model keseluruhannya ya. Nah, ini kalau kita kembali ke pertanyaan tadi ya, maka berapa kemudian kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini ya. Di sini dengan kapasitas 20 tas untuk initial scan dan 25 tas untuk secondary scan-nya tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini dua-duanya ternyata berlebih ya. Anda bisa jalankan, ini juga menjadi tugas Anda. Ya, di sini kita bisa menggunakan fungsi statistik pada advance prosesnya tersebut ya. Di situ bisa Anda lihat, nanti Anda akan lihat bahwa nilainya tersebut berlebih sehingga mungkin dua-duanya perlu dipertimbangkan untuk dikurangi kapasitasnya. Nah, mengenai apakah betul begitu kalau dikurangi kapasitasnya itu akan bisa lebih baik begitu ya, maka tentu harus Anda simulasikan lagi. Nah, kira-kira demikian untuk arena yang entity transfer ini. Seperti yang saya sampaikan, di sini kita baru membahas hint-nya atau kira-kira sebagian besar itu seperti apa clue-nya. Mengenai detail-detailnya menjadi tanggung jawab setiap mahasiswa untuk mempelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, di sini saya akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.